إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف منك ولا يرحمنا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم amin. Tafdhili wa ihtirami, yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para habaib, segenap para alim, ulama, asatidah, tokoh masyarakat sesepuh dan bini sepuh, wabil khusus khadimail majlis Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Baragbah wa Gus Rafi'ul Hamid bin Abdurrahim bin Ahmad Syadili, kemudian segenap musyawarah pimpinan sekecamatan Nongko, Bapak Camat, Bapak Kapolsek beserta seluruh jajaran beliau, kemudian segenap pimpinan anak cabang MWC Nahdlatul Ulama sekecamatan Nongko Jajar beserta seluruh badan otonomi di bawah Nahdlatul Ulama, Fatayat, Muslimat, Banser. Ini ada lagi Pagar Nusa juga. Masya Allah, lihat dari tadi awal acara sampai akhir acara berdiri tegak. Mantap. Muhammad salli ala Muhammad. Semoga kalian berempat lekas bertemu dengan jodoh kalian. Amin. Ais. Singetan gak? Oh, di sana juga ada. Oh ya, yang di sana juga jodohnya juga dapat. Amin Allahumma. Amin. Tak lupa rekan-rekan saudara sebangsa setanah air, khususnya rekan-rekan teman-teman dari Pecalang yang ada senongko Jajar, segenap hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين إلى أن قال الحديث 28 حديث yang ke-28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Irbadh bin Sariyah. Al-Irbadh bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun faqulna. Al-Irbadh bin Sariyah menceritakan suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan mau'izah kepada kita. Mau'izah balighah, mau'izah yang begitu dalam, mau'izah yang begitu menyentuh. Wajilat minhal qulub, hingga hati kami tersentuh, terharu. Wa dharafat minhal uyun, sehingga mata kami berlinangan air mata. Faqulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izah muwaddi' fa'awsina. Ya Rasulullah, sepertinya mau'izah ini adalah mau'izah yang disampaikan seseorang yang akan meninggalkan kita semua. Fa'awsina, ya Rasulullah, berikan kami wasiat. Ya Rasulullah, sampaikan wasiat kepada kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah berkata, usikum bitaqwallah.
aku wasiatkan kepada kalian. Aku wasiatkan kepada kalian. Wasiat itu pesan, wasiat itu perintah yang harus dilaksanakan, tidak boleh ditinggalkan. Itulah wasiat. Harus dilaksanakan, tidak boleh lalai. Usikum, kata Rasulullah, aku wasiatkan kepada kalian semua bitaqwallah, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu khauf, takut kepada Allah. Takwa itu tidak ada perintah kecuali kita menjadi orang pertama yang melaksanakan perintah itu, dan tidak ada larangan kecuali kita menjadi orang yang paling jauh dari larangan tersebut. Itulah takwa kepada Allah. Wasiat pertama Rasulullah, usikum bitaqwallah, kemudian was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyyun. Setelah bertakwa kepada Allah, setelah taat kepada Allah, setelah meninggalkan menjauhi larangan Allah, setelah melaksanakan segala perintah Allah, maka kemudian was-sam'i wat-ta'ah, hendaklah kalian senantiasa mendengar dan mentaati. Kalian hendaklah mendengar dan mentaati, tetapi dengar dan taati itu di bawah ketaatan kepada Allah. Prioritas utama adalah Allah Ta'ala terlebih dahulu. Setelah Allah Ta'ala, as-sam'i wat-ta'ah. As-sam'i wat-ta'ah, wa as-sam'i wat-ta'ah, kalian harus mendengar dan mentaati. Wa in ta'ammar 'alaikum 'abdun habasyiyyun, walaupun nanti kelak yang menjadi amir kalian, menjadi pemimpin kalian, 'abdun habasyiyyun, hamba sahaya yang berkulit hitam legam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Wasiat Rasulullah itu kita dengarkan, kita taati siapapun pemimpin kita, walaupun dia adalah hamba sahaya yang tidak layak menjadi pemimpin, tapi dengarkan dan taati selama tidak melanggar Allah dan Rasulnya. Prioritas utama Allah dan Rasulnya. Setelah itu pemimpin-pemimpin kita, as-sami wat-ta'ah wa in ta'ammar 'alaikum 'abdun habasyiyyun. Kemudian Rasulullah sudah berpesan, fa innahu man ya'ish minkum, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Dengar nih lanjutannya, fa innahu man ya'ish minkum, karena sesungguhnya siapa yang kelak hidup dari kalian, fasayara fihi ikhtilafan katsiran, fi riwayah ikhtilafan syadidan, karena sungguh kalian yang akan hidup kelak akan menemui waktu, akan menemui zaman di mana ada perbedaan yang begitu banyak. Riwayat lain, nanti akan terjadi perbedaan yang begitu keras gesekannya. Dip, kalau kita ketemu dengan zaman yang macam-macam perbedaan, Dip, kalau kita sudah hidup di zaman yang perbedaan itu begitu ekstrim, pergesekan itu begitu rentan, bagaimana, Dip? Alaikum bisunnati, kata Rasulullah. Alaikum bisunnati, pertama hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan ada apa? Masuk angin. Oh ya Allah. Ada palang merah. Ada yang punya minyak angin? Ada? Ya nggak apa-apa, mohon dibantu. Mohon dibantu. Oh sudah?
Oke. Boleh lanjut? Boleh lanjut? Sampai mana tadi? Ano? Alaikum bisunnati. Ketika sudah bertemu dengan waktu, tempat, dan zaman, ada perbedaan yang macam-macam, perbedaan yang begitu ekstrim, rentan dengan perpecahan. Rasulullah mengatakan, alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Perhatikan, perhatikan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Perhatikan, Rasulullah katakan sunnati artinya sunnahku, sunnati artinya tradisiku, sunnati artinya cara hidupku. Mohon maaf, sunnah jangan diterjemahkan dengan terjemahan yang sempit. Sunnah itu hanya urusan ibadah saja. Ingat, saya ulangi, jangan terjemahkan sunnahku artinya berurusan dengan ibadah saja. Tidak. Rasulullah hidup di Makkah, Rasulullah hidup di kota Madinah, Rasulullah hidup di kota Madinah bersama kaum muslimin. Tapi ingat, Rasulullah hidup dengan Bani Israel, Rasulullah hidup dengan ahlul kitab yang berpegang kuat dengan kitab Taurat dan kitab Zabur dan kitab Injil. Rasulullah hidup dengan mereka yang beragama Yahudi, Rasulullah hidup dengan yang mereka beragama Nasrani. Madinah itu macam-macam agama, macam-macam tradisi, macam-macam ras, macam-macam etnis, dan Rasulullah bisa hidup berdampingan bersama. Ngapunten Pak Camat, kadang-kadang sunnah itu urusan ibadah toh. Sunnah lantas pakaian saja, pakai sorban sunnah. Ya betul, pakai sorban sunnah. Pakai gamis sunnah, betul, pakai gamis itu sunnah. Tapi itu sunnah yang bohir, yang kelihatan. Tapi ada sunnah yang tidak terlihat, yaitu akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kejiwaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak Rasulullah itu loh yang kadang-kadang kita lupa. Sibuk dengan yang bohir, lupa dengan yang batin. Rasulullah itu bekerja sama dengan siapapun. Rasulullah itu ada interaksi dengan non-muslim. Rasulullah itu bisa bersama dengan mereka yang tidak beragama Islam. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi apakah Rasulullah damai terus? Ada waktunya, ada kalanya. Harus unjuk gigi, harus unjuk kekuatan. Normal, damai, bersama, oke. Tapi kalau cari gara-gara, lo jual, gue beli. Oleh sebab itu ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khaybar. Apakah selamanya perang? Enggak. Enggak. Waktunya damai, damai. Waktunya baik, baik. Tapi jangan cari gara-gara. Kalau jadi gara-gara, ya bereaksi. Ojo nyumet mercon, lek nyumet mercon, ledos. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Inilah Rasulullah. Bedakan akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Rasulullah, bedakan dengan pengecut. Umat Islam bukan pengecut. Akhlakul karimah, iya. Iya. Ada jenazah Yahudi lewat, Rasulullah di masjid bersama para sahabatnya. Ada kaum Yahudi lewat membawa jenazah, Rasulullah berdiri kok. Rasulullah berdiri. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, itu bukan jenazahnya orang Islam, itu Yahudi. Apa jawab Rasulullah? Bukankah dia tetap manusia yang layak kita hormati? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini loh Rasulullah. Kemanusiaan adil loh ya. Walaupun Yahudi, tapi manusia. Maka Rasulullah berdiri. Tapi manusia, Rasulullah berdiri menghormati. Adab namanya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Wa alaikum bisunnati, kata Rasulullah. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku.
maka perlu belajar kehidupan Rasulullah secara totalitas. Nah, kalau belajarnya sedikit-sedikit toh, belajarnya cuma 1-2 hadis toh, yang benar dirinya toh, yang benar kelompoknya toh, yang lainnya keliru. Amin. Maka belajar itu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan bunda sampai nanti masuk ke liang lahat, itu waktu belajar. Kenalilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin dekat dan dalam. Alaikum bisunnati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnahnya, caranya, tariqahnya, gaya hidupnya al-khulafa'ur rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Umar ibn al-Khattab ketika menjabat sebagai khalifah, maka punya gubernur di Mesir, yaitu Amr bin As. Amr bin As, gubernur Mesir, membuat masjid jami'. Lokasinya bertepatan ada tanah Yahudi miskin melarat di situ. Gusur aja. Digusur oleh Amr bin As. Ini Yahudi fakir, Yahudi yang miskin ini berangkat dari Mesir menuju ke kota Madinah mencari di mana Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Itu di samping masjid. Ditemui, langsung ditemui tanpa ada protokoler, nggak pakai penjaga segala macam. Umar bin Khattab duduk-duduk santai di atas tikar. Ini Yahudi heran, loh, ini Amirul Mukminin nih. Ini Amirul Mukminin kayak begini, nyantai amat, bersahaja sekali, tawadhu sekali. Kok tidak ruwet mau ketemu Amirul Mukminin? Bertemu, maka mengadu dengan apa yang ia rasakan, bahwa rumahnya digusur oleh gubernur Mesir gara-gara ingin membuat masjid jami'. Umar ambil tulang, kemudian ia garis dengan pedangnya dengan garis yang lurus. Berikan tulang ini kepada gubernurku Amr bin As. Si Yahudi berangkat meninggalkan Madinah pulang ke Mesir, diberikan ini pesan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Tulang digaris lurus. Oh, ini kode keras, ini kode keras. Kode keras. Apa arti kodenya? Loh, ente wahai gubernur, ente wahai Amr bin As, apa pengen jadi tulang belulang mati? Kok berbuat dolim, berani gusur-gusur? Kalau engkau tidak bisa lurus dalam memimpin selurus garis di pedang ini, maka biar pedangku yang akan meluruskan dirimu. Proyek masjid jami'nya batal, bangun lagi rumah Yahudi itu. Yang ingin Habib sampaikan, lihat bagaimana Umar bin Khattab melindungi hak seorang minoritas. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Mohon maaf lah kalau sekarang ada umat Islam titik-titik ngamuk, titik-titik marah, ada apa? Kita akan hidup di zaman yang penuh dengan perbedaan. Kita akan hidup di zaman yang akan rentan lagi pergesekan. Lantas bagaimana? Slow aja. Ojo muring-muring rek. Ojo galak-galak. Ojo reng-kereng nih kan. Tretan gula nih kan. Ojo reng-kereng gitu ya. Ojo reng-kereng. Tetapi kita punya identitas dan sikap yang tegas. Kami damai, kami baik, tapi nek mercon ojo disumet bledos. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lanjut. Wa iyyakum wal muhdatsatul umur. Rasulullah melanjutkan, hati-hati kalian, muhdatsatul umur, hal-hal baru yang dimunculkan mukhalif li syariah wa din,
hal baru yang dimunculkan dan ternyata hal baru itu melanggar ruh agama Islam, melanggar rambu-rambu agama Islam, melanggar nafas agama Islam. Fa iyyakum wal muhdatsatul umur fa innal yang punya kitab, fa inna kulla bud'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hati-hati yang baru, kalau yang baru itu melanggar syariat Allah. Baru boleh selama tidak melanggar perintah Allah. Perang panjenengan kalau berangkat umroh atau haji pakai pesawat atau pakai onta? Onta atau pesawat? Nabi haji pakai onta atau pesawat? Pesawat itu baru, gitu kan? Tetapi boleh, kenapa? Oh ya, tidak melanggar agama Islam, jalan saja nggak apa-apa. Panjenengan ada yang takmir masjid, takmir musola langgar, ada? Ada. Kalau adzan naik ke genteng apa pakai speaker? Naik ke genteng apa pakai speaker? Sahabat Bilal bin Rabah itu kalau adzan 5 waktu naik ke atas Masjid Nabawi ke genteng adzan. Maka speaker pengeras suara itu hal yang baru di dalam agama, tetapi bagus dan baik, tidak melanggar agama Islam. Baru kalau membantu agama Islam boleh. Baru tak kalau melanggar nafas-nafas agama Islam tidak, boh. Itu yang disebut dengan bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jalan yang lurus, jalan yang mendamaikan diri, lingkungan, dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.